Pak Dharma, apabila nanti anak-anak dalam proses belajar ini makin ketergantungan dengan AI ke depannya, sebetulnya Anda melihat apakah nanti walaupun saat ini dibatasi sebagai Anda tadi juga ada co-pilot begitu ya, tidak diberikan untuk menentukan sebuah keputusan ataupun kebijakan, tapi adik kita atau generasi adik-adik kita begitu ya yang nantinya sudah terbiasa dengan AI, nantinya malah justru dimanjakan dengan AI dan bisa juga AI nantinya atau di masa depan menjadi pengambil keputusan. Apakah Anda juga melihat view-view seperti itu, Pak Dharma? Ya, saya rasa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar ketika teknologi baru dikenalkan. Tapi saya mau kita melihat potensi yang besar sekali yang memang kita bisa dapatkan, contohnya tadi dari sistem belajar. Sekarang bayangkan ketika begitu banyak murid dengan tadi kecepatan belajar yang berbeda-beda, gitu. Bagaimana mereka bisa mencapai level pemahaman yang sangat mendalam ketika dibantu oleh teknologi generative AI ini, gitu loh. Bayangkan ketika bagaimana teman-teman di universitas atau lembaga pendidikan yang lain bisa melakukan riset dengan jauh lebih cepat. Gitu loh. Ada skill-skill yang memang harus dipelajari yang baru. Yang memang dulu karena kita sangat disita waktunya untuk melakukan tugas-tugas pencarian dokumen, pencarian literatur gitu ya, itu bisa dipercepat, bisa diakselerasi. Sehingga kita sebagai, contohnya kalau kita pengajar atau kita adalah murid, kita perlu mengasah critical thinking kita, emotional intelligence kita, creative evaluation kita. Skill-skill yang memang kita perlu kembangkan untuk bisa dipadukan dengan kemampuan AI tadi. Oke, baik. Sebetulnya secara pengertian begitu ya, ini nantinya akan bisa lebih cepat mengerti sesuatu karena data yang disajikan, informasi yang disajikan bisa didapatkan dengan cepat dengan teknologi AI di sana. Tapi juga kalau kita perhatikan dari pernyataan sejumlah pakar begitu ya, mana nantinya artificial intelligence ini bisa saja melebihi kecerdasan manusia sesungguhnya, Pak Dharma. Nah, apa gunanya juga andai kita cepat begitu dalam memahami sesuatu, tapi ujung-ujungnya juga kita akan dikalahkan oleh AI. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kembali saya sampaikan, kekhawatiran itu pasti ada ya. Untuk setiap teknologi yang baru, itu pasti akan muncul. Justru baru-baru ini kita melihat studi yang dilakukan oleh Microsoft dari World Trade Index gitu ya. Sebenarnya banyak karyawan dan orang yang ingin mendelegasikan sebesar 75% orang ingin mendelegasikan tugas-tugasnya itu kepada AI. Kenapa? Karena mereka akan bisa memiliki waktu, menciptakan waktu yang lebih untuk melakukan hal-hal yang esensial dari pekerjaannya. Hal-hal yang memang fundamental dari pekerjaannya yang tadi memang tidak bisa dilakukan karena sebelumnya dia memproses data yang begitu banyak seperti itu. Jadi saya rasa paling tepat adalah bagaimana kita bisa mengalami dan melihat dan mengeksperimentasikan sendiri apa kegunaan co-pilot itu untuk saya. Untuk setiap profesi, untuk setiap jenis pekerjaan akan ada co-pilot dan bagaimana saya bisa memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan saya sebagai individu maupun perusahaan dan organisasi saya. Oke, baik. Jadi bagaimana caranya juga memanfaatkan begitu ya, yang mana juga tantangan dan juga kekhawatiran pasti ada di setiap hadirnya teknologi. Nah, bicara terkait ancaman sudah, saat ini saya akan bergeser ke peluang. Sebetulnya peluang apa yang dapat diciptakan juga dihadirkan oleh AI, yang mana di masa depan ternyata banyak sektor bisnis yang sebetulnya belum digarap atau belum pernah terpikirkan oleh otak manusia, Pak Dharma? Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan ya, jadi terobosan-terobosan yang baru yang memang perusahaan anggap itu penting untuk bisa didapatkan. Nah, kalau kita ada juga satu studi lagi gitu ya, bagaimana peluang AI itu bisa ini riset dari McKinsey bisa membuka peluang ekonomi baru sebesar 2 sampai 4 triliun US dollar. Yang secara ditingkatkan ketika mengaplikasikan teknologi itu. Di Indonesia sendiri tadi sudah disampaikan gitu ya, economic impact-nya unlocking capacity produksi sebesar 243 miliar dolar Amerika untuk Indonesia sendiri. Nah, bagaimana sekarang setiap perusahaan melihat apakah revenue atau pendapatan yang ingin ditingkatkan atau juga cost structure atau efisiensi dan produktivitas yang ingin diperbaiki. Saya rasa dengan penerapan dengan use case yang tepat, perusahaan-perusahaan bisa mengimplementasikannya. Oke, baik. Kita bicara peluang lagi, Pak Dharma. Sebetulnya untuk berbisnis di sektor ini atau di lini bisnis artificial intelligence, bagaimana Anda nanti ada perusahaan begitu yang mana juga berminat untuk mendalami dan juga mengembangkan bisnis dalam artificial intelligence? Apakah Anda melihat juga ini bisnis yang masih cukup prospektif dalam jangka waktu yang cukup panjang?
Iya, saya step back sedikit ya. Jadi ketika kita di masa pandemi, semua harus dikerjakan dalam digital, ya, bekerja, belajar, gitu ya, melakukan kegiatan sehari-hari dalam digital. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali data yang dihasilkan oleh manusia. Satu fenomena menarik yang dari survei Microsoft, riset yang kita lakukan di World Trend Index, adanya fenomena namanya digital debt. Jadi bagaimana sekarang manusia nggak bisa memproses segitu banyak data yang dihasilkan dari proses transformasi digital ini gitu loh. Nah, dan data ini semakin tambah banyak, Mas Bram, semakin tambah banyak, dan manusia tidak akan mampu untuk bisa mengutilize data ini dengan sebaik-baiknya. Kehadiran generative AI ini baru mulai dengan kemampuan generative AI untuk dilatih dengan data yang begitu banyak dan bisa memberikan tadi kemampuan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jadi saya rasa teknologi AI ini baru mulai gitu ya, dan karena adanya data yang semakin banyak, justru penggunaannya akan semakin meluas. Jadi untuk semua perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan startup yang ingin mengembangkan usahanya di bidang generative AI, baik itu pengaplikasiannya dan development-nya, itu saya rasa sangat baik sekali.